Gimana ceritanya? Wah, belakangan terakhir ada biduan lagi dapat honorer. Ini apa ceritanya ini negeri, saudara? Hancur ini negeri kalau kita percayakan negeri ini kepada partai, saudara. Nah, cuman saat ini karena memang kita dipaksa dengan sistem partai, ya mau nggak mau kita mesti kerjasama dengan partai, kita mesti dekat dengan partai, kita salurkan aspirasi kita kelewat kawan-kawan kita yang ada di partai. Nah, kenapa kita menolak sistem partai? Kok kita sampai saat ini masih berhubungan dengan partai? Jawabnya, karena saat ini kita tidak diberi pilihan lain. Ada wacana yang saya sampaikan kepada para politisi, juga kepada para pakar politik. Saya bilang, selama sekian tahun saya memperhatikan peta demokrasi dan gerak politik di Indonesia. Saya melihat yang merusak negeri ini adalah sistem partai politik, sehingga sampai pada akhirnya seorang anggota dewan, saudara, dari salah satu partai besar mengaku, dan itu viral, bahwa untuk membuat satu undang-undang, saudara, cukup persetujuan ketua umum partai. Artinya kalau di DPR itu katakan ada 9 partai atau 10 partai, cukup 10 orang itu yang ngatur kita punya negeri. Adapun anggota dewan yang mewakili partai masing-masing hanya boleh memutuskan sesuai dengan putusan ketua umumnya. Jadi saudara, kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Karena sekian ratus anggota dewan tadi nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya, karena kekuasaan hanya ada di tangan ketua umum partai. Sehingga para oligarki busuk, saudara, yang ingin menguasai negeri kita, cukup beli 10 orang itu saja. Beli itu 10 orang, segala macam undang-undang, segala macam regulasi bisa mereka atur yang menguntungkan usaha mereka. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri, ya ikhwan. Nah, maka itu saya sampaikan kepada mereka ketika itu, belum lama ya ikhwan, sebulan yang lalu saya sampaikan, kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Maka itu saya mau ajak, mumpung di sini banyak alumni lulusan perguruan tinggi, saudara, ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Dulu di zaman Soeharto, saudara, Orde Baru, dengan segala kebaikan dan kejelekannya, saudara, itu jabatan politis itu hanya sampai di jabatan menteri, saudara. Di bawah menteri semua jabatan karir, saudara. Hampir semua jabatan karir. Dirjennya dari karir, irjennya dari karir, sekjennya dari karir, eselon 1, eselon 2 dari karir. Nggak bisa orang luar tiba-tiba masuk, saudara, jadi dirjen, nggak bisa. Kalau bukan bidangnya, kalau bukan keahliannya, ya di tingkat menteri itu jabatan politik, saudara. Tapi sekarang ini udah rusak semua. Bukan hanya tingkat menteri yang jabatan politik, dirjennya, irjennya, sekjennya, saudara, eselon 1, eselon 2, sampai kepala bagian, saudara, sampai kepala bagian semua titipan partai. Dan maaf, ada kementerian yang dipegang oleh orang partai, saudara, sampai satpam cleaning service dari partai dia, saudara. Apa ini negeri mau diatur begini, bagaimana? Makanya tadi maaf saya katakan, selama sistem multiparti ini masih ada di kita punya negeri, ya
yang kalau satu kementerian dikuasai oleh satu partai kemudian dijadikan ATM-nya saudara untuk membesarkan partainya, jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat. Nah waktu itu saya sampaikan kenapa kita nggak bubarkan lagi itu semua partai. Terus ada yang nanya, Habib, kalau nanti partai dibubarkan bagaimana milih anggota DPR-nya? Oh gampang, DPD bisa tanpa partai. DPD para senator dipilih dari setiap daerah tanpa partai, calon independen. Kalau DPD bisa, DPR juga mesti bisa dong. Kalau perlu DPD-nya hapus, ganti DPR yang calon independen tanpa partai, sehingga setiap anggota DPR independen bisa menyuarakan rakyat tanpa ditekan oleh atasan saudara. Bisa kok. Siapa bilang nggak bisa saudara? Omong kosong kalau dibilang nggak bisa. Biasanya yang bilang nggak bisa ya orang partai, karena takut partainya dibubarkan. Kira-kira paham ibu ya? Ini tamu saya sama nih, paham semua nih ya. Saya bukan lagi berkhayal nih, bukan nih. Ini lagi lempar wacana saudara. Ini wacana dalam dunia politik penting. Nah sehingga saudara, presiden dipilih secara independen, DPR dipilih secara independen, betul-betul semua rakyat yang pilih. Negara ini bebas daripada tekanan partai saudara. Itu pertama. Baik, andai kata pun negara tanpa partai itu sulit saudara, atau belum bisa dilaksanakan saat ini, atau perlu 1 atau 2 dekade lagi mendewasakan masyarakat saudara, maka solusinya cukup Indonesia punya 2 partai saja. Bisa saudara. Amerika Serikat, negara yang begitu maju, bisa ke 2 partai, Partai Republik, Partai Demokrat, selesai. Di Indonesia bisa. Indonesia ini dari dulu sudah terbelah saudara, cuman ada 2 bagian. Satu bagian mendukung pemberlakuan syariat Islam, satu bagian enggak mendukung pemberlakuan syariat Islam. Simple, bikin 2 partai, partai yang mendukung syariat, partai yang tidak mendukung syariat. Silakan umat mau pilih yang mana saudara. Simple, dan itu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kalau partai Islam yang menang, maka partai sekuler silakan jadi oposisi untuk mengimbangi daripada kepemimpinan partai Islam. Kalau partai sekuler yang menang, maka partai Islam yang jadi oposisi. Jadi negara ini saudara ada balancingnya saudara, seimbang. Nah kalau sekarang teriak-teriak negara presidensial itu nggak boleh ada oposisi, jadi semua disuruh dukung pemerintah, nggak boleh beroposisi saudara. Nah, jadi 2 partai itu juga masih boleh sehat, walaupun saya tetap kepada wacana pertama, bangun negara tanpa partai, sehingga nanti jabatan-jabatan menteri saudara itu bisa diambil dari jabatan karir. Presiden yang terpilih secara independen saudara, dengan anggota dewan yang juga independen saudara, bisa memilih para menteri dari kementeriannya masing-masing. Nah, jangan kayak sekarang kan banyak ngawuran nih, bankir diangkat jadi menteri kesehatan. Nah akhirnya dunia kesehatan dibisniskan saudara. Fakta kok. Bos Gojek dari menteri pendidikan, kalau bos Gojek jadi menteri transportasi masih logis saudara. Nah tapi kalau jadi menteri pendidikan, kita lihat akibatnya, perguruan tinggi saudara semua dibisniskan. Menteri pertahanan disuruh nanam singkong. Ini menteri pertaniannya kemana? Astagfirullahaladzim, ini kok jadi ngawur begini saudara. Kenapa? Itu tadi, ini cawe-cawenya partai politik saudara. Semua mau diambil alih oleh partai politik, semua. Mau itu kementerian, mau itu kedutaan besar saudara, mau itu komisaris daripada BUMN, semua mau dibagi-bagi di antara orang partai. Nah, jadi rakyat yang bukan orang partai bagaimana? Nah ini saya pengen ini Prof Laila, kita buat satu pertemuan besar, kita kumpulkan semua para pakar, ayo kita diskusi, nggak apa-apa, ayo kita berdebat, ayo kita adu argumentasi,
Ayo kita adu pendapat, ide di sana untuk menyelamatkan kita punya Republik Indonesia, insya Allah. Bu, kalau kita punya negeri, menterinya jabatan karir, sekjen, irjen, sampai kepada dirjennya, semua jabatan karir, mereka akan menguasai bidangnya. Mereka tahu penyakit apa yang ada di bidangnya. Mereka tahu bagaimana mengatasi persoalan yang ada di bidangnya. Jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada bukan ahlinya. Nabi sudah ingatkan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau kau serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah datangnya kiamat. Maksudnya datang kehancuran. Nabi udah kasih tahu, hancur kamu kalau memberikan sesuatu bukan pada ahlinya, saudara. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Artinya apa yang disampaikan tadi oleh para presidium dari Formaksi, ya, kita sejalan, kita sepemikiran untuk melakukan perubahan, dan kita sejalan, kita sepemikiran untuk kita berjuang bersama untuk membela rakyat yang lemah dan membela, mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga ini tidak dijadikan sebagai negeri yang menjadi bantakan korupsi, saudara. Saya sepakat, hanya saja bagaimana strateginya, mesti sering-sering ketemu, sering-sering duduk, sering-sering kita berdiskusi. Nanti dari Formaksi mesti ada perwakilannya. Tentu tidak semua orang di Formaksi yang kita undang, karena yang akan diundang begitu banyak organisasi dan LSM. Dari ormas Islam aja udah 60 ormas lebih yang bakal kita undang, belum dari yang lainnya. Kita duduk bareng, yuk kita bicarakan soal negeri kita, saudara. Insya. Nah, kalau sekarang kita lihat, saudara, menterinya dari partai, dirjen, irjen, sekjen dari partai, kepala-kepala bagian dari partai. Tahu-tahu orang yang nggak ngerti apa-apa masuk ke dalam, saudara, kementerian, dapat jabatan. Gimana ceritanya? Wah, belakangan terakhir ada biduan lagi dapat honorer. Ini apa ceritanya ini negeri, saudara? Hancur ini negeri kalau kita percayakan negeri ini kepada partai, saudara. Nah, cuman saat ini karena memang kita dipaksa dengan sistem partai, ya mau nggak mau kita mesti kerjasama dengan partai, kita mesti dekat dengan partai, kita salurkan aspirasi kita kelewat kawan-kawan kita yang ada di partai. Nah, kenapa kita menolak sistem partai? Kok kita sampai saat ini masih berhubungan dengan partai? Jawabnya, karena saat ini kita tidak diberi pilihan lain, harus lewat partai, saudara. Nah, ini yang harus kita berani melakukan perubahan. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau melakukan perubahan, lakukan perubahan yang revolusioner, yang betul-betul sistem ini kita ubah untuk kebaikan Indonesia, insya Allah. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Jadi kalau ini berjalan, ibu-ibu nggak repot demo dulu, Bu. Ya, capek kita udah demo nggak didengar. Sekarang demo nggak didengar, saudara. Pemerintah sudah tahu bagaimana supaya demo kapok. Tangkap aja pemimpinnya, tangkap aja koordinatornya, tangkap aja tuh yang minta izinnya. Nah, jadi sekarang setiap demo padam, demo padam, demo padam, karena mereka sudah pelajari bagaimana cara menundukkan demo. Ada juga demo semangat, besok diundang ke istana, lusa udah adem, kayak kerupuk disiram air, saudara. Nah, ini yang terjadi di kita punya negeri. Baiklah, insya Allah ke depan kita akan buat pertemuan, Ibu, dengan para tokoh bangsa kita untuk merumuskan strategi bagaimana menyelamatkan negeri, insya Allah. Dan itu tadi, kita nggak mau ngobatin kayak koreng, obatin sini muncul sini, obatin sini muncul sini, tapi kita pengen satu strategi yang punya formula bisa mengobati semua penyakit yang ada.